Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Septia Murmafikoh dengan NIM C2J023 028. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang perancangan infrastruktur cloud untuk aplikasi reservasi lapangan futsal. Nah, jadi aplikasi yang saya rancang ini adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mempermudah proses reservasi lapangan futsal secara online. Melalui aplikasi ini, pengguna lapangan dapat melihat jadwal ketersediaan lapangan, melakukan booking, serta pengelola data pemesanan secara lebih praktis. Nah, target pengguna dari aplikasi ini adalah masyarakat umum, komunitas futsal, dan juga penyedia jasa lapangan. Dengan adanya sistem ini, proses reservasi yang sebelumnya dilakukan secara manual bisa menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan terintegritas. Selanjutnya, masalah utama yang ingin saya selesaikan dari aplikasi ini ada tiga. Yang pertama, proses reservasi yang masih manual seringkali menimbulkan kesalahan atau jadwal yang tumpang tindih. Nah, yang kedua, dari sisi efisiensi waktu, pengguna harus dapat datang langsung atau menghubungi pihak lapangan yang tentu kurang praktis. Nah, yang ketiga, data belum terpusat sehingga sulit untuk dikelola dan dipantau. Nah, dengan sistem ini, semua proses tersebut didigitalisasi dan disimpan dalam database terpusat. Selanjutnya di sini adalah analisis kebutuhan sistem. Dari sisi jumlah pengguna, sistem ini dirancang untuk menangani sekitar 5 user pada tahap awal, kemudian meningkat menjadi 10 hingga 20 user pada kondisi tertentu. Nah, terutama saat jam sibuk seperti sore atau malam hari. Jenis aplikasi dalam web aplikasi yang berbasis PHP atau Laravel yang dapat diakses melalui browser dan juga mobile friendly. Nah, sedangkan dari sisi beban sistem, aktivitas utama meliputi input booking, terus menampilkan jadwal serta transaksi sederhana sehingga tergolong beban ringan hingga menengah. Selanjutnya, untuk desain infrastruktur cloud, saya menggunakan Digital Ocean sebagai provider. Nah, alasannya karena mudah digunakan. Selanjutnya, biayanya juga terjangkau dan cocok untuk pembelajaran maupun skala UMKM. Arsitektur sistem terdiri dari beberapa komponen juga. Yang pertama, web server atau Droplet yang menjalankan aplikasi menggunakan PHP atau Laravel dengan ingin. Yang kedua, managed database MySQL untuk menyimpan data transaksi. Yang ketiga, object storage untuk menyimpan file seperti gambar atau bukti transaksi. Selanjutnya, yang keempat adalah load balancer yang digunakan ketika sistem sudah berkembang untuk mendistribusikan beban ke beberapa server. Selanjutnya, spesifikasi server yang disesuaikan dengan jumlah pengguna. Untuk 5 user, biasanya itu digunakan satu CPU dan RAM 1 GB sebagai tahap awal. Kemudian untuk 10 user itu dilakukan upgrade menjadi RAM 2 GB. Nah, untuk 20 user itu digunakan 2 CPU dan RAM-nya itu 4 GB agar performa tetap stabil saat beban meningkat. Nah, selanjutnya itu dari sisi biaya. Penggunaan cloud ini itu cukup fleksibel ya. Untuk tahap awal biasanya tuh biaya sekitar $6 per bulan. Kemudian
meningkat menjadi $12 untuk skala menengah dan sekitar $24 untuk skala yang lebih besar. Nah, jika dirupiahkan nih, biaya awal tersebut sekitar Rp90.000 mungkin hingga Rp20.000 per bulan. Nah, jika menggunakan managed database, terdapat tambahan sekitar $15 per bulan dengan strategi scaling terhadap biaya dapat dikontrol dan tidak berlebihan. Selanjutnya, untuk upgrade sistem dilakukan berdasarkan beberapa indikator. Nah, misalnya ketika pengguna CPU sudah di atas 80% dan RAM hampir penuh, respon sistem mulai terlambat, kayak melambat atau jumlah pengguna meningkat secara signifikan. Nah, strategi scaling yang digunakan itu ada dua. Yang pertama, vertical scaling, yaitu menambah kapasitas server seperti CPU dan RAM. Yang kedua itu ada horizontal scaling, yaitu hmm, menambah jumlah server dan menggunakan load balancer untuk membagi beban. Nah, pendekatan ini itu membuat sistem lebih fleksibel dan siap berkembang gitu. Selanjutnya di sini ada sisi keamanan dan operasional, terdapat beberapa hal penting menggunakan HTTPS agar data lebih aman. Selanjutnya, melakukan backup database secara berkala, serta itu snapshot server. Selanjutnya, mengatur firewall dan akses SSH untuk mencegah akses tidak sah, serta melakukan monitoring terhadap CPU, RAM, dan performa sistem secara keseluruhan. Hal ini itu penting agar sistem tetap stabil, aman, dan saat digunakan. Selanjutnya di sini terdapat sebagai penutup ya, sebagai penutup dengan memulai dari server kecil dan melakukan peningkatan secara bertahap, aplikasi ini tuh dapat berkembang dengan efisien dan tetap responsif. Ada beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan adalah memulai dari konfigurasi sederhana, melakukan monitoring secara rutin, dan menerapkan strategi scaling sesuai kebutuhan, serta menjaga keamanan sistem. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.